Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu yang kita lakukan secara online. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ikhwan wa akhwati, tidak kemudian mengurangkan akan nilai dan kualitas ya majelis ilmu yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Ikhwan wa akhwati fillah, materi kita kali ini tentang birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan amalan ini adalah amalan yang cukup besar fadilah, ya, keutamaannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian amalan ini menjadi sebuah amalan yang memiliki fadilah? Karena memang ketika kita mampu menghadirkan ya wabil walidaini ihsana, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka amalan ini sangat menentukan seorang itu apakah kemudian dia menjadi orang yang termuliakan di hadapan Allah atau kemudian orang yang terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini adalah salah satu amal yang menentukan akan kualitas kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amal yang menentukan akan kualitas kemuliaan kita kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah SAW, ya, pernah Rasulullah menjadi khatib, ya, ketika itu sedang khutbah Jumat, ya. Maka ketika Rasulullah menaiki tangga yang pertama, kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian di tangga yang kedua Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian begitu juga di tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin. Ya, padahal pada saat itu ikhwan wa akhwati fillah, tidak satu pun orang yang sedang berdoa namun tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Ya, tentu selesai sholat Jumat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Padahal tidak ada di antara kami yang kemudian ya berdoa, ya, dan engkau ketika itu mengaminkan 3 kali. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, adik-adik sekalian, kemudian mengatakan, wahai para sahabat, ya, sesungguhnya tadi malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan aku yang mengaminkannya. Jadi antum ya bisa bayangkan, yang berdoa adalah pemimpin bagi para malaikat, kemudian yang mengaminkannya adalah pemimpin bagi para nabi. Jadi bagaimana kedudukan doa ini luar biasa. Ya, apa doa malaikat Jibril? Ya, doa malaikat Jibril itu dari 3 amin yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jaringannya los, ya. Halo? Halo Ustaz? Enggak Ustaz. Oh enggak? Terhubung Ustaz. Oh terhubung. Oh maaf. Bentar ya. Oke. Saya lanjutkan, saya pikir tadi terpental, ya. Salah satu doa dari malaikat Jibril itu adalah celakalah bagi orang-orang yang apabila dia berjumpa dengan kedua orang tuanya namun kemudian dia tidak berbuat baik kepadanya.
Dan ketika itu Rasulullah SAW mengaminkan ya doa dari malaikat Jibril alaihissalam. Artinya apa? Orang-orang yang dalam hidupnya akan mendapatkan kemuliaan dan kemudian tidak tercela di hadapan Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Ya, sehingga wajar adik-adik sekalian dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis dari Imam Muslim, itu dijelaskan bagaimana ada seorang anak muda yang pada saat itu ingin pergi berjihad, ya, bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Namun kemudian Rasulullah bertanya, apakah ya orang tuamu masih hidup? Ya, kemudian dia mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mengatakan berbuat baiklah kepada mereka. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan ibu 2 kali dan kemudian ayah sekali. Ya, ini bagaimana kedudukan ya, akan pentingnya birrul walidain kita. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang kedudukan birrul walidain ini, berbuat baik kepada kedua orang tua, melalui ya, 2 cerita yang mengandung hikmah ya, dan iktibar untuk kita semua ya, yang menggambarkan akan derajat orang-orang yang Allah muliakan dengan birrul walidain, dan kemudian kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kemudian tidak mampu menghadirkan ya amalan yang baik di hadapan kedua orang tuanya. Yang pertama, orang-orang yang kemudian Allah celah. Ya. Orang-orang yang Allah celah, Allah hinakan hidupnya ya di dunia, dan terlebih-lebih nanti di yaumil akhir ya, kepada orang-orang yang gagal menghadirkan ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kisah ini bisa kita lihat dari seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ya, ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, Alqamah ini adalah seorang yang dikatakan seorang yang abid, ahli ibadah. Ya, Alqamah ini orang yang secara finansialnya orang yang kaya raya, ya, memiliki harta yang banyak. Ya, oleh karena itu di kalangan para sahabat ketika itu Alqamah dikenal sebagai orang yang ahli sedekah, gemar berinfak, gemar bersedekah, ya. Jadi jiwa sosial dan kemanusiaannya luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, selain Alqamah juga merupakan seorang yang ahli sedekah, Alqamah juga adalah seorang yang ahli ibadah. Ya, rajin tilawah Quran, ya rajin duha, ya rajin qiyamul lail, ibadah malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi apa yang terjadi suatu saat ya Alqamah sakit parah. Ya, jatuh sakit, dan kemudian sang istri melihat Alqamah seperti sakaratul maut. Ya, mendekati akan kematiannya. Maka kemudian sang istri dengan ikhtiarnya mengajarkan Alqamah, mentalkinkan Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika itu Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat. Ya, seakan-akan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu adalah sebuah kalimat yang tidak pernah didengar oleh Alqamah. Sehingga sulit bagi Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Kemudian karena sang istri sudah mentalkinkan Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat dan nggak bisa juga, akhirnya sang istri meminta tolong kepada tetangganya. Maka ketika itu tetangganya mentalkinkan, mengajarkan Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kemudian Alqamah juga tidak mampu mengucapkannya. Sampai dipanggil sahabatnya, kemudian sahabatnya mentalkinkan untuk kalimat syahadat, juga kemudian Alqamah tidak sanggup untuk mengucapkannya. Sampai akhirnya ya sang istri melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 orang sahabat. Ya, jadi ada 3 orang sahabat yang salah satunya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, maka ketiga sahabat ini menuju rumah Alqamah dan kemudian mengajarkan Alqamah untuk mengucapkan syahadat. Namun lagi-lagi ya adik-adik sekalian, Alqamah nggak sanggup untuk mengucapkannya. Maka kemudian Bilal bin Rabah melapor, mengadu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah orang tua Alqamah masih ada, wahai Bilal? Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, orang tuanya masih hidup.
tapi tinggal ibunya saja, dan itu pun usianya sudah tua ya Rasulullah SAW. Maka kemudian adik-adik sekalian, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, kalau demikian Bilal, panggillah ibunya untuk menghadap diriku, kalau dia tidak sanggup maka aku akan datang ke sana. Dengan tertati-tati ya, ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, kemudian Ibu Alqamah menuju ke tempat Rasulullah SAW, menjumpai Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Alqamah sedang sakit parah dan dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibu Alqamah, wahai Ibu Alqamah, sampaikanlah kepadaku bagaimana tentang Alqamah menurutmu. Kemudian sang ibu menceritakan bahwasannya Alqamah semenjak balita ya sudah ditinggalkan orang tuanya, maka ibunya single parent ya, membesarkan Alqamah, mencari nafkah dan seterusnya. Dan kemudian sang ibu juga memuji akan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Alqamah, ya, bahwasanya Alqamah itu seorang yang ahli sedekah, ya, gemar bersedekah, kemudian rajin beribadah, ya, rajin tilawah Quran, rajin duha, rajin qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lain termasuk rajin berpuasa dan lain sebagainya. Namun kemudian tiba-tiba sang ibu berubah. Dia mengatakan, namun ya Rasulullah, Alqamah itu sudah menjadi bagian dari masa laluku. Ya, karena bagiku Alqamah hari ini dia bukan Alqamah yang kukenal ya ketika masa lalu. Ya, kemudian dan itu berawal ya Rasulullah. Ya, dan hari ini aku sudah lama tidak bertemu dengan Alqamah. Aku tidak mengunjungi Alqamah dan Alqamah pun tidak mengunjungi diriku. Ya, kemudian dan hal itu bermula ketika suatu saat aku pernah pergi ke rumahnya ya Rasulullah. Kemudian pada saat aku ke rumah Alqamah, ternyata Alqamah tidak ada di rumah. Ketika itu kutunggu kedatangan dari Alqamah, dan akhirnya Alqamah datang ya sampai ke dalam rumah. Namun ketika Alqamah itu datang nyampai ke rumah, namun tidak sedikit pun Alqamah menegur diriku. Ya, jadi seakan-akan kehadiranku itu menjadi beban dalam hidupnya. Ya, padahal akulah ibu yang semenjak kecil dia sudah ditinggal oleh ayahnya, aku yang membesarkannya, ya. Aku yang merawatnya, aku yang mendidiknya, sampai Alqamah bisa seperti ini ya Rasulullah SAW. Ketika itu dia masuk ke dalam rumahnya tanpa menghiraukan diriku, dan kemudian dia menjumpai anak istrinya, dan kemudian dia bermain dengan anak dan istrinya. Ketika itu ya Rasulullah, aku merasa diriku sangat diabaikan oleh Alqamah, dan begitu sakit perasaan yang ada pada diriku. Dan kemudian pada saat itu ya Rasulullah, aku tidak pernah lagi mengunjungi Alqamah, dan Alqamah pun tidak pernah menjenguk diriku ya Rasulullah SAW. Maka mendengar seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibu Alqamah, ya adik-adik sekalian, wahai Ibu Alqamah, maafkanlah anakmu. Ya, hari ini dia sedang sakit parah dan kelihatan sakaratul maut, ya, dia butuh akan keridhaan dari orang tuanya. Maka kemudian sang ibu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan memaafkan Alqamah, karena bagiku Alqamah adalah sekedar bagian dari masa laluku. Dan kemudian ketika Rasulullah membujuk Ibu Alqamah, ya adik-adik sekalian, untuk ibunya memaafkan anaknya yaitu Alqamah, namun sang ibu tetap bersikeras untuk tidak memaafkan Alqamah. Maka apa yang terjadi pada saat itu, ikhwan wa akhwati fillah, Rasulullah SAW meminta kepada Bilal untuk kemudian membawa Alqamah ya ke depan Rasulullah bersama ibunya, dan kemudian untuk membuat ya kobaran api, dan kemudian dibakar hidup-hidup tubuh Alqamah di depan sang ibunya. Maka ketika Rasulullah mengatakan demikian, sang ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah kepada Bilal bin Rabah, maka spontan kemudian sang ibu mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau hendak membakar si buah hatiku di depan mataku ya Rasulullah, sambil meneteskan air mata. Ya.
Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ibu, kalau engkau tidak memaafkan anakmu, ya, di dunia ini engkau tidak ridho kepadanya, ya, apakah engkau sanggup melihat nanti dia disiksa di neraka jahanam, yang siksaannya itu jauh lebih pedih dibandingkan dengan api di dunia ini? Maka kemudian Ibu Alqamah sambil menangis meneteskan air mata, dia mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah mungkin ada seorang ibu yang tidak memaafkan anaknya. Ya, sampai-sampai ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, ya, di saat kita melakukan kesalahan, ya, sebelum kita meminta maaf kepada ibu kita, kepada ayah kita, maka mereka, baik ayah dan ibu kita, adalah orang-orang yang telah memaafkan sebelum kita meminta maaf kepada mereka. Inilah yang terjadi kepada Ibu Alqamah. Maka kemudian Rasulullah SAW, ikhwan wa akhwati fillah, ya, meminta kepada Bilal untuk kemudian mengajarkan kembali, ya, Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka kemudian Bilal menuju rumah Alqamah, tapi apa yang terjadi ketika Bilal bin Rabah, ya, ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, sebelum sampai ke dalam rumah dari Alqamah, masih berada di depan pintu rumah Alqamah, ketika itu Bilal bin Rabah mendengar Alqamah mengucapkan kalimat syahadat, dan kemudian Alqamah meninggal dunia. Ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya kalaupun kemudian antum mampu menghadirkan ibadah-ibadah yang luar biasa, ya, tahajud, ya, di tengah malam setiap malam, ya, sholat duha tidak pernah tinggal, ya, tilawah Quran begitu rajinnya, ya, dan ibadah-ibadah amal ubudiyah kita yang lainnya. Namun ketika antum gagal, ya, menghadirkan kebaikan di hadapan kedua orang tua, maka ridha Allah tidak akan menyertai antum. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ya, adik-adik sekalian, menjelaskan apa? Bahwasannya, ya, merugilah orang-orang yang apabila, kata Rasulullah, mereka berjumpa dengan kedua orang tuanya, ya, namun ketika dia mati dan dia tidak masuk surga. Artinya apa? Kebaikan kita, birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita adalah salah satu penyebab untuk kemudian Allah menempatkan kita ke dalam surganya. Allah memuliakan kita bukan hanya di dunia, ya, tapi juga kemudian Allah akan memuliakan kita di kehidupan akhirat. Antum bisa bayangkan, ya. Oleh karena itu, ya, tegas sekali di dalam Islam bagaimana seorang muslim untuk mengatakan, ya, berbuat kasar kepada orang tua, jangan berbuat kasar, kalimat-kalimat yang kasar, mengatakan ah saja di hadapan kedua orang tua, itu dilarang dalam syariat. Ya, makanya ini kisah terjadi dari seorang sahabat Rasulullah yang pada saat itu dia masuk Islam, dia sudah bersyahadat, ya. Kemudian orang tuanya memboikot dirinya, ya, untuk kemudian tidak akan pernah makan kalau dia kemudian tidak keluar dari agama Islam. Kemudian sang anak tetap sabar, ya, membujuk orang tuanya, ya, meminta orang tuanya untuk makan dan lain sebagainya. Namun suatu saat sang anak lepas kendali, lost control, ya, seraya kemudian mengatakan kepada orang tuanya, wahai ibu, andai kata engkau memiliki 100 nyawa dan mati satu demi satu di hadapan diriku, wahai ibu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang mulia ini. Dan ternyata ungkapan yang punya tujuan baik, namun dengan ungkapan yang salah itu menyebabkan perasaan yang sakit luar biasa dari seorang ibu sahabat itu. Dan apa yang terjadi, ikhwan wa akhwati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menegur sahabat ini, ya, untuk tidak melakukan demikian. Ya. Dia mengatakan, wahai ibu, andai kata engkau memiliki 100 nyawa dan satu demi satu mati di hadapanku, maka aku tidak akan keluar dari agama yang mulia ini. Andai kata engkau ibu memiliki 100 nyawa dan mati satu persatu di hadapanku, maka aku tidak akan keluar dari agama Allah yang mulia ini. Dan kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Ya, itu baru ngomong demikian. Ya,
ketika sang ibu memerintahkan kita bermaksiat dan maksiatnya itu besar. Namun tetap di dalam kaidah Islam, di dalam syariat Islam, kita tidak dibenarkan untuk berlaku kasar kepada orang tua kita. Ya, apalagi sekedar di luar masalah-masalah akidah. Kita disuruh murtad saja, adik-adik sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan kita harus tetap mampu menghadirkan birrul walidain, ya, kebaikan kepada kedua orang tua, ya. Apalagi ya, kesalahan-kesalahan kecil, dan yang lebih parah adalah kesalahan-kesalahan kita, dan kita tidak siap dengan lisannya orang tua kita, perlakuan orang tua kita, sehingga kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kalimat itu menyebabkan kita menjadi semakin rendah nilainya di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, walaupun dalam kaidah Islam tetap berlaku bahwasanya tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada makhluk. Ya, nah, selagi itu tidak mengandung maksiat, maka kita harus sami'na wa ata'na. Termasuk kepada kedua orang tua kita. Ya. Namun dengan cara apa? Kalaupun itu adalah perintah maksiat, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tetap menghadirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia di hadapan kedua orang tua kita. Ya, nah ini kisah yang pertama tentang kedudukan orang yang begitu rendah di hadapan Allah. Allah murka kepada orang-orang yang tidak mampu menghadirkan birrul walidain. Kemudian kisah yang kedua, kisah ini sebagai representatif dari keutamaan, ya, fadilah dari orang-orang yang menghadirkan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Dan kisah ini sangat fenomenal ya di kalangan kaum muslimin, yaitu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, walaupun Uwais Al-Qarni ini secara langsung belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Karena dia pernah minta izin kepada orang tuanya, kepada ibunya yang sudah tua, untuk menjumpai Rasulullah. Dan kalau ada atau tidak ada Rasulullah, jumpa atau tidak jumpa Rasulullah, maka dia akan pulang dengan tepat waktu. Ketika akhirnya Uwais pergi ke kota Madinah, ya ketika itu Rasulullah sedang pergi bertempur, ya keluar, dan dia tidak menemukan ya Rasulullah SAW, dan kemudian Uwais langsung pulang menuju rumahnya. Dan kita tahu Uwais itu tinggal di, kalau sekarang ini di daerah ini ya, Yaman ya, dan jarak antara Yaman dengan Makkah itu ditempuh naik pesawat aja sekian jam. Dan bisa kita bayangkan begitu jauhnya ya jarak perjalanan antara tempatnya Alqamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dengan Makkah Al-Mukarramah sendiri, ya. Suatu saat ikhwan wa akhwati fillah, ya, Alqamah Uwais Al-Qarni ini ingin menghibur orang tuanya, jadi semangat ingin berbuat baik. Dan karena Uwais memahami ibunya sudah tua, ya Uwais ingin memberikan sesuatu yang menggembirakan hati orang tuanya, yaitu ibunya yang sudah tua, ya. Ketika itu Uwais mengatakan di hadapan ibunya, "Wahai ibu, ya, sesungguhnya aku Uwais kepinginlah memberikan apa yang ibu minta kepada diriku. Maka mintalah wahai ibu apa yang engkau inginkan." Kemudian sang ibu mengatakan di hadapan Uwais, "Oh iya Uwais, ibu ini kan sudah tua ya wahai Uwais. Dan dengan usia yang tua hari ini ibu khawatir kalau kemudian ibu belum sempat nantinya memeluk pintu Ka'bah." Artinya apa? Ternyata permintaan dari sang ibu dan kerinduan yang luar biasa dari seorang ibu adalah ingin pergi haji. Ya, ingin pergi haji. Mendengar permintaan dari sang ibu, Uwais hanya bisa terdiam, ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian. Bukan karena Uwais tidak ingin mengabulkan apa yang dimintakan dari orang tuanya, enggak gitu. Tapi memang secara kondisi Uwais itu sangat tidak memungkinkan. Ya. Karena Uwais orang yang secara finansial itu sangat kekurangan. Ya, sangat kekurangan. Ya.
Jangankan untuk kemudian pergi ke Mekah, naik haji, ya mengajak orang tuanya. Untuk makan saja itu menjadi sulit bagi seorang Uwais. Ya, hidup apa adanya. Ya, finansialnya tidak mencukupi, kemampuan materinya terbatas. Ya. Namun ketika itu sang Uwais tidak menjawab permintaan dari ibunya, dia diam. Namun dibalik diamnya dari Uwais, ya ikhwan wa akhwati fillah, ternyata Uwais ini melakukan ikhtiar yang luar biasa. Ya, dalam kisah tersebut, ya Uwais melatih dirinya setiap hari, ya selama 9 bulan lamanya itu mengangkat anak sapi, ya. Kemudian diangkatnya dengan pundaknya naik turun bukit, dan itu dilakukan Uwais setiap hari selama 9 bulan. Ya, persis ya lamanya seorang ibu mengandung anak. Ya, 9 bulan. Antum bisa bayangkan tiap hari yang gendong anak sapi di pundaknya naik turun bukit. Ya. Kemudian apa kata orang? Sampai orang mencibir apa yang dilakukan Uwais. Gila ini Uwais. Ngapain anak sapi digendong tiap hari naik turun bukit. Ternyata apa yang dilakukan Uwais ya itu mengandung nilai yang luar biasa. Itulah proses ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Uwais untuk kemudian ya mengabulkan apa yang diminta dari sang ibu untuk pergi haji. Ketika itu Uwais tidak punya materi, tidak punya uang, uangnya terbatas, ya. Akhirnya dia hanya memiliki kemampuan fisik, dia melatih fisiknya agar apa? Agar dia mampu menggendong orang tuanya, ya. Itu dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah. Ya, itu digendong. Ketika sudah 9 bulan, Uwais merasa latihannya cukup ya, menggendong anak sapi naik turun bukit. Ya, ketika itu adik-adik sekalian, Uwais berkata kepada orang tuanya, ya bahasa kita mungkin, "Mak, yuk kita naik haji, Mak." Maka sang ibu terkejut ya akan ungkapan dari anaknya yaitu Uwais, karena dia mengetahui bagaimana kemampuan finansial dari Uwais. Kemudian sang ibu tentu bertanya, "Wahai Uwais, mau naik apa kita ke sana? Bekal kita tidak cukup, tidak ada, wahai Uwais." Ya, kendaraan kita tidak memiliki kendaraan yang bisa kita bawa menuju sana. Namun kemudian Uwais, adik-adik sekalian, mengatakan di hadapan ibunya, "Wahai ibu, engkau akan kutempatkan di tempat yang engkau akan merasa nyaman dalam perjalanan. Engkau akan kugendong di pundakku untuk sampai menuju pintu Ka'bah ya ibu." Mendengar kalimat seperti itu adik-adik sekalian, ya Allah, berguncang arsy Allah Subhanahu wa taala akan amal dari seorang Uwais ini. Akan amal dari seorang Uwais ini. Ya, sehingga para malaikat itu turun ke langit bumi. Ya, menyaksikan akan kemuliaan amal dari seorang Uwais ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya pernah berwasiat kepada 2 orang sahabat ya yang ketika itu Rasulullah mengatakan, kalau engkau sempat maka jumpailah Uwais, dan kalau engkau ketemu dengan dirinya maka mintalah doa kepada Uwais. Antum bisa bayangkan Rasulullah ya berwasiat kepada 2 sahabat untuk mencari Uwais, ketika bertemu minta doa sama dia. Dan 2 sahabat ini adalah sahabat yang mulia, yang dijamin masuk surga. Antum bisa bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ya adik-adik sekalian, itu diminta Rasulullah mencari Uwais dan minta doa kepadanya. Bagaimana kemuliaan dari seorang Uwais? Yang kata Rasulullah, kalau Uwais itu membuka kedua telapak tangannya, maka terbuka pintu langit. Kalau Uwais berdoa, maka segera Allah kabulkan ya doa dari Uwais radhiyallahu anhu. Ini kemuliaan dari Uwais. Yang ketika Uwais mengatakan di hadapan orang tuanya, dia akan menggendong untuk sampai kepada pintu Ka'bah. Dan itu dilakukan Uwais. Adik-adik sekalian, sangat menarik ya ungkapan dari Uwais. Sampai Uwais mengatakan, "Wahai ibu, andai kata nanti engkau letih, capai, jenuh, boring ya di tengah perjalanan, maka kita istirahat wahai ibu." Ya, ini luar biasa. Ya. Uwais tidak mengatakan, "Wahai ibu, andai kata nanti aku letih, aku lelah, kita istirahat dulu ya." Tidak. Tapi Uwais mengatakan, "Wahai ibu, kalau nanti engkau letih, engkau lelah, ya, ku gendong di pundakku, maka kita berhenti dan beristirahat."
dan kita akan melanjutkannya kemudian. Ya. Uwais tidak mengatakan, wahai ibu, kalau aku nanti letih kita istirahat, ya tidak. Ini luar biasa bagaimana Uwais memuliakan orang tuanya, wabil khusus yang bernama ibu. Ya. Sampai di depan pintu Ka'bah, ikhwan wa akhwati fillah, sang ibu berdoa. Ya, Uwais kemudian juga berdoa. Kemudian ketika sang ibu telah selesai berdoa, sang ibu melihat sang anak yaitu Uwais berdoa. Dan tidak satu pun dari doa dari seorang Uwais itu yang meminta akan kebutuhan dirinya. Yang didoakan, yang diminta Uwais di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk ibunya. Kemuliaan untuk ibunya, baik kemuliaan di dunia dan wabil khusus kemuliaan di yaumil akhir. Sampai sang ibu Uwais mendengar doa dari Uwais mengatakan, wahai anakku, ya Uwais, mintalah sama Allah akan kebutuhan dirimu. Kebaikan untuk dirimu, jangan untuk ibu saja semua. Namun kemudian Uwais mengatakan, wahai ibu, cukuplah bagiku kalau kemudian Allah memberikan kemuliaan bagimu, baik di dunia dan di akhirat. Dan itu semua adalah kebaikan juga untukku ya, wahai ibu. Masya Allah. Ini kisah yang menarik dari Uwais. Antum bisa bayangkan nih. Pernah nggak antum gendong orang tua kalau sakit? Pelayan antum prima, mak, mama sulit, yuk mak ku gendong mak kamar mandi mak. Kalau mama mau ke kamar mandi. Pernahkah kita melayani secara prima ya orang tua kita di saat dia letih, ya, di saat dia kurang sehat, atau bisa jadi di saat dia juga sehat kita memuliakan dirinya. Ya, oleh karena itu antum harus merubah diri. Ya, kalau selama ini antum terkesan dilayani orang tua, mau ke kampus antum diperlakukan seperti ratu, seperti raja, semua disiapkan. Yuk sekarang kita balik. Kita yang melayani orang tua kita. Ya. Lengkapi segala kebutuhan dirinya. Ya, karena apa? Karena dengan cara seperti itu menyebabkan adik-adik sekalian Allah akan menjadikan kita hamba yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selama ini kita terkesan dilayani, yuk sekarang kita melayani. Apalagi kalau kemudian orang tua kita sudah tua. Ukais, ya. Antum bisa bayangkan perjalanan ditempuh yang 2-3 jam, ya, itu dilalui Ukais dengan menggendong orang tuanya itu, ya. Dari negeri Sam sampai kepada dari Makkah Al-Mukarramah, yaitu berapa jauh itu? Ibarat kalau kemudian perjalanan dari Medan ke Jakarta, ya antum tempuh dengan via darat dan kemudian antum menggendong orang tua dari Medan ke Jakarta. Muliakannya sampai Rasulullah mengatakan, ya sudah membuka kedua telapak tangannya, maka kemudian akan terbuka pintu langit. Artinya apa? Kalau udah berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa Uwais. Ya, karena kemuliaan Uwais ya dalam memuliakan orang tuanya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, pelajaran yang pertama, ibadah antum, tahajud antum, tilawah antum, duha antum, dan ibadah-ibadah yang lain, sedekah antum, aktivitas antum dalam dakwah ini, aktivitas sosial kemanusiaan, itu akan menjadi debu belaga di hadapan Allah, tidak punya nilai kalau kemudian tidak hadir ridho Allah, ya, bersama ridho orang tua, ya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, yuk kita merubah diri kita. Ya, kata Rasulullah, ketika antum mampu menghadirkan birrul walidain kepada kedua orang tua, maka itu menjadi penyebab akhirnya Allah memuliakan kita. Dan ternyata kalau kita belajar tentang sejarah, ya, para adik-adik sekalian, maka ternyata orang-orang yang birrul walidain itu bukan hanya Allah muliakan di yaumil akhir. Ya, sampai di dunia pun orang-orang yang memuliakan orang tuanya sudah Allah muliakan. Ya, oleh karena itu, ya, salah satu cara agar diri kita menjadi orang-orang yang bahagia dalam hidup ini, bahagiakan orang tua kita. Tidak ada kata-kata tidak untuk orang tua kita. Walaupun kita tidak sanggup, minimal
yang diajarkan dalam Islam dari cerita Al-Qamah, dari cerita Uwais Al-Qarni. Uwais ketika itu hanya diam. Tapi diamnya Uwais karena ketidakmampuannya, namun Uwais tetap berikhtiar bagaimana kemudian memenuhi permintaan-permintaan dari orang tuanya. Itu adab yang diajarkan di dalam syariat Islam. Ya, jangan sampai kita mengatakan tidak walaupun kita tidak bisa. Ya, minimal kita diam dan kemudian kita berusaha untuk agar mampu ya memenuhi segala permintaan dari kedua orang tua kita. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu hadisnya menjelaskan, kata Rasulullah, ini adab, ya, ini adab bagi seorang anak laki-laki dan perempuan. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ya, yang paling berhak terhadap diri seorang wanita itu adalah suaminya. Namun, yang paling berhak terhadap seorang pria itu adalah ibunya. Ya, ini kata Rasulullah. Saya ulang kembali, ya, Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, yang paling berhak terhadap seorang wanita itu adalah suaminya, bukan orang tuanya. Ya, ketika dia sudah berumah tangga, maka yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Sehingga kewajiban memelihara orang tua itu menjadi kewajiban utama bagi setiap anak laki-laki. Nah, makanya yang di sini hadir ya, yang wanita nanti kalau sudah berumah tangga, antum harus paham bagaimana kedudukan kewajiban setiap anak laki-laki itu, ya, bagaimana ibunya itu lebih berhak terhadap kita sebagai seorang istri. Ya, sehingga ya jangan sampai setiap suami ya mengabaikan kewajiban dia kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Makanya dalam hukum waris ya, kedudukan anak laki-laki itu punya hak yang 2 kali lipat dibandingkan dengan anak wanita. Karena apa? Karena memang beban anak laki-laki itu ya itu lebih besar dibandingkan dengan beban anak wanita, terutama dalam apa? Dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, apalagi kalau orang tua sudah tua ya, itu kewajiban menafkahi dan lain sebagainya itu menjadi kewajiban bagi setiap anak laki-laki. Sehingga Rasulullah mengatakan yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya dan yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, andai kata ya, Allah mengizinkan kita untuk menyembah makhluk, sesama makhluk, maka Allah akan memerintahkan kita untuk menyembah yang namanya ibu. Ya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, semakin antum memuliakan orang tua antum, maka sesungguhnya antum sedang memuliakan diri antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang selama ini apalagi antum kalau sudah besar ya. Sekarang udah cukup dewasa, sudah balik ya. Yang dulu masa kecil semua kebutuhan kita diurusi sama orang tua kita, ya sekarang harus sebaliknya. Ya kita yang mengurus ya kebutuhan orang tua kita. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan nafkah, tapi pekerjaan-pekerjaan rumah sudah kita take over. Yang dulunya dikerja orang tua, menyapu, mencuci, apalagi yang kecil-kecil, mencuci piring dan lain sebagainya, yuk sekarang kita. Ya walaupun mungkin orang tua kita ngelihat, loh anak ini nggak pernah nyuci piring kok tiba-tiba nyuci piring. Biasanya emaknya aja. Ya kan? Yuk sekarang ya bukan kita yang dilayani, ya kita sudah besar hari ini, yuk kita memuliakan nilai diri kita ya dengan cara apa? Memuliakan kedua orang tua kita dengan cara apa? Take over yang selama ini kita dilayani, sekarang kita melayani kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah akan memberikan fadilah, ya keutamaan yang luar biasa kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan lupa dalam setiap doa-doa kita meminta kebaikan kepada Allah, agar kebaikan itu diberikan bukan hanya kepada kita, ya tapi kepada kedua orang tua kita. Sehingga kita sangat disunnahkan adik-adik sekalian, dalam setiap sholat kita, terutama di waktu-waktu terbaik, ya ketika sholat ini dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya, dalam sujud terakhir kita meminta kepada Allah, jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua kita. Jangan sampai kita
ya absen mendoakan orang tua kita di sujud-sujud terakhir kita. Minta kepada Allah ya akan kebaikan orang tua kita. Minimal doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an ya, kita meminta kepada orang tua kita ya, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya. Ya insyaallah yakinna ikhwan wa akhwati fillah, di saat antum memuliakan orang tua, sesungguhnya antum sedang memuliakan diri antum sendiri. Di saat antum membahagiakan orang tua, maka sesungguhnya antum sedang membahagiakan diri antum sendiri. Karena apa? Karena balasan yang Allah berikan, keridhaan yang Allah berikan kepada makhluk, kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk akan berlipat ganda dari kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, wabillahi nasta'in, wallahu alim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Andi atas materi yang sudah dipaparkan. Dan teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat ataupun langsung on mic. Dipersilakan teman-teman. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Silakan. Saya ingin nanya Ustaz, misalnya kita ingin membantu orang tua dengan menawarkan sesuatu gitu misalnya, biar saya aja yang bantu Bu gitu misalnya. Tapi kadang Ibu seperti menolak gitu Bang, misalnya, oh nggak usah bisa sendiri gitu Bang. Ustaz, itu gimana ya Mas? Ya, langsung dijawab atau gimana, moderator? Ya, Ustaz, silakan langsung dijawab saja, Ustaz. Ya, baik ya. Itu bagian dari birrul walidain ya. Yang penting kita sudah ya mengajukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, memang kadang-kadang semua orang tua itu, ini antum harus paham ini kaidah ini. Dan nanti antum akan paham ketika antum jadi orang tua. Ya, di hadapan semua ibu, anak itu tetap menjadi anak sih. Walaupun kita sudah dewasa, ya, sudah tua, sampai di saat kita sudah berumah tangga, tapi tetap saja di hadapan orang tua kita, ayah ibu kita itu merasa diri kita ini masih anak-anak gitu ya. Nah, makanya kalau kemudian sering ya respon seperti itu kalau kita menyodorkan bantuan, Mak, biar aku aja Mak, yang ini biar awak aja Mak, yang bantu, yang nyuci dan sebagainya. Kadang-kadang ibu itu memang ya tidak tega dan lain sebagainya. Memang ini fitrah ya. Naluri ya yang Allah berikan ya, sifatnya kasih sayang orang tua terhadap setiap anak ya. Namun walaupun begitu tetap saja kita harus menghadirkan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi ikhwan wa akhwati fillah ya, kita menyodorkan bantuan kepada orang tua kita itu karena orang tua kita itu melihat selama ini kebaikan-kebaikan itu tidak pernah kita lakukan. Sehingga itu menjadi tabu bagi orang tua kita, ya, sehingga orang tua nggak trust kepada kita, bisa nggak kita mengeksekusi dan sebagainya, ya. Oleh karena itu dari sekarang harus tetap kita biasakan melayani orang tua, sehingga kepercayaan orang tua kepada kita itu akan bangkit dengan muncul dengan sendiri. Ya, ingat kaidahnya memang setiap orang tua walaupun kita sudah berumah tangga tetap saja kita itu menjadi anak bagi dirinya. Tetap aja dia menganggap kita ini masih anak-anak gitu ya. Walaupun kita sudah berumah tangga. Ya, sampai kalaupun nanti antum udah jadi guru besar ya, atau antum jadi dokter spesialis, atau antum jadi seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani sama orang tua, tapi tetap saja ya ibu ya, bagi kita ya ibu niatnya itu masih anak-anak saja gitu ya. Ya, ini harus dipahami. Nanti kalau antum merasakan ketika antum sudah jadi orang tua ya, sudah punya anak, antum merasa anak antum ya masih tetap anak-anak walaupun dia misalnya di masyarakat cukup dikenal orang, bisa jadi dia jadi ustadz kondang, ya jadi pemimpin tokoh masyarakat yang cukup disegani oleh orang lain, tetapi di hadapan seorang ibu ya kita tetap anak-anak, ya tetap anak-anak, ya itu naluri ya fitrah dari setiap orang tua karena itu bagian dari kasih sayang orang tua yang Allah berikan kepada setiap
setiap orang tua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Haki, kira-kira terjawab? Terjawab, Bang. Terima kasih, Ustaz. Ya, Baik. wa'iyyakum. Izin Ustaz, ini juga ada pertanyaan di kolom chat dari Kurnia Aman Hasibuan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seorang ibu sudah tiada, maka apa yang harus dilakukan seorang anak selain doa untuk mewujudkan bakti kita sebagai seorang anak? Mungkin Baik. itu pertanyaan Ustaz. Ya, baik, menarik ini ya pertanyaannya, dan semestinya memang hal ini saya sampaikan di materi kita kali ini. Bagaimana cara bentuk birrul walidain kita kepada orang tua, baik dia saat hidup maupun di saat sudah meninggal dunia. Ya, salah satu bentuk birrul walidain kita, ya, berbuat bakti kita kepada orang tua dalam hal ini yang sudah meninggal dunia, yang pertama mendoakan. Dan ini menjadi sangat penting, ya, mendoakan orang tua kita, ya. Ada kisah di masa para ulama salafus shalih, ya. Suatu saat ada seorang ulama itu bermimpi, ya, dia melihat kejadian di alam kubur, ya. Ketika itu beliau melihat di saat orang yang di alam kubur itu berebutan makanan, ternyata ada satu wanita yang dia itu tidak berebut makanan, tapi makanan itu yang kemudian menghampiri dirinya. Ya. Kemudian setelah dia terbangun dalam mimpinya dan dia mencari, ternyata sang ibu itu memiliki seorang anak, seorang pedagang. Ya. Namun uniknya anak dari ibu yang sudah meninggal ini, ya, dia selalu Allah meminta kebaikan kepada kedua orang tuanya sambil dia berdagang. Ya, sehingga terjawablah mimpi dari sang ulama ini. Namun berapa lama kemudian sang ulama ini kembali, ya. Ternyata sang ibu yang dulunya dia tidak berebut makanan, ternyata sekarang sudah berebut makanan. Ketika dicari anak tersebut, ternyata anak tersebut sudah Allah berikan nikmat yang begitu banyak, ya. Dan dengan kesibukannya akhirnya dia lupa kemudian berzikir kepada Allah, ya, berdoa untuk kedua orang tuanya dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu ikhwan wa akhwati fillah, kedudukan doa ini menjadi sangat penting dalam bentuk kita melakukan birrul walidain tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah bersilaturahmi. Silaturahim, ya. Ingat ikhwan wa akhwati fillah, silaturahim itu ada dua, di saat hidup dan di saat mati. Coba nanti antum merasakan, ya. Jangankan antum sudah berumah tangga, yang belum saja, kalau antum ada masalah, maka tempat kembali kita di mana? Di rumah. Siapa yang kita jumpai? Orang tua kita. Kalau ada masalah, ujung-ujungnya ayah dan ibu. Itu di saat mereka masih hidup. Ya. Semestinya di saat hidup kita membutuhkan orang tua. Saat mati itu disunahkan di dalam Islam itu ziarah kubur. Nah, dan ziarah kubur itu nggak harus menunggu tahunan. Ya. Ya. Kegiatan seremoni. Ya. Sebelum Ramadan kita ke ziarah kubur, ya. Padahal yang disunnahkan itu ziarah kubur itu apa? Setiap hari Jumat. Antum bisa baca dalam salah satu hadis Rasulullah bagaimana keutamaan orang yang berziarah kubur, ya, setiap hari Jumat ba'da asar. Itu adabnya begitu. Sampai dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang apabila dia berziarah kubur, ya, setiap hari Jumat, ya, Jumat sore, ya, ke tempat orang tuanya, maka sesungguhnya Allah akan memberhentikan, kalau dia terkena azab kubur, maka Allah akan memberhentikan azab kubur kepada dia. Ya, Allah akan menghilangkan azab kubur kepada kedua orang tuanya. Itu fadilahnya. Nah, makanya kenapa kita disunahkan kalau kemudian ada bagian dari ahlul bait kita, keluarga kita yang meninggal dunia, itu dikubur domisili di mana kerabatnya, ahlul baitnya itu dekat dengan dia. Ya, jadi
tidak dianjurkan kalau misalnya ya antum ada orang tua yang antum sekarang misal tinggal di Medan, tapi tiba-tiba orang tua minta kalau kemudian dia mati nanti dibawa saja ke Padang Sidimpuan di kampung halaman. Nah, jadi dianjurkan itu dikuburkan di tempat di baiknya tinggal. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk melakukan ziarah kubur. Ya, walaupun tidak harus dengan ziarah kubur ya, tapi ini bab tentang keutamaan ziarah kubur. Karena untuk mendoakan orang tua itu bukan hanya ketika di ziarah kubur. Ya, setiap saat, setiap sholat ya, kita doakan orang tua kita. Ya, karena doa ini bentuk dari birrul walidain, baik orang tua hidup maupun nanti ketika orang tua meninggal dunia. Ya, nah ini salah satu bentuk kita ya. Nah, kemudian boleh kita enggak beramal kemudian mengaitkan ya, dimaksudkan untuk orang tua kita. Nah, ini tentu ada perbedaan pandangan ulama ya, masalah fikih. Tapi saya orang yang termaksud meyakini bahwasanya insya Allah sampai. Termasuk bacaan-bacaan kita hadiahkan kepada ibu kita, kepada ayah kita yang sudah meninggal dunia. Ya, ingat ya, 3 amalan dari setiap Bani Adam ya, keturunan Adam itu akan putus kecuali 3. Ya, 3 hal. Ya, yang pertama salah satunya adalah doa dari anak yang soleh, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka terus mengalir. Ya, makanya kita minta kepada Allah ya, jangan sampai ada orang tua kita yang meninggal dunia ya, kita tidak berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Mendoakan. Kemudian yang dekat kita ziarah kubur. Ya, itu senang sekali. Dan ikhwan wa akhwati fillah, orang yang meninggal dunia itu pendengarannya jauh lebih tajam dibandingkan dengan kita yang masih hidup. Ini terjadi ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar itu kan kaum muslimin itu yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat juga orang-orang kafir yang mati di medan pertempuran. Kemudian Rasulullah mencela orang-orang kafir itu, ya, yang meninggal di pertempuran tersebut. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati? Bukankah mereka sudah mati ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pendengaran mereka jauh lebih tajam dibandingkan dengan pendengaran kita. Maksudnya orang yang hidup ini. Ya, oleh karena itu antum datang itu nggak apa-apa. Ya, antum datang ziarah kubur. Ya, misalnya kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, assalamualaikum ma, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena dia pendengaran dia atas peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah ini itu menjadi dalil bagi kita. Ya, nah, menjadi dalil bagi kita. Ya, antum datang ya. Nah, jadi kalau ziarah kubur banyak hikmah, banyak iktibar, banyak kebaikan juga yang bisa kita dapat dari amalan yang namanya ziarah kubur ya. Wallahu a'lam bishawab.